Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita awali pelajaran hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Baik anak-anak, mari kita simak bersama. Ini materi kita selanjutnya yaitu tentang telinga manusia. Telinga adalah salah satu panca indera manusia yang berfungsi untuk mendengar. Di sini ada kata mendengar dan terdiri dari beberapa bagian. Apa saja bagian-bagian telinga itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Apa saja bagian dari telinga luar itu? Yang pertama adalah daun telinga. Kita manusia mempunyai daun telinga, berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga atau lubang telinga. Yang kedua, lubang telinga, tempat masuknya bunyi. Tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Dan yang ketiga, liang telinga. Ini adalah saluran yang meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Berikutnya adalah telinga tengah. Telinga tengah berfungsi untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap oleh telinga luar untuk menjadi getaran. Jadi di sini terjadi perubahan gelombang bunyi. Bagian-bagian telinga tengah yang pertama yaitu gendang telinga, ini yang mengubah bunyi menjadi getaran. Yang kedua, 3 tulang pendengaran, ada tulang martil, ada tulang landasan, dan ada tulang sanggurdi. Yang ketiga, ini yang paling banyak masuk di soal, baik di soal ujian ataupun nanti ujian nasional, yaitu saluran eustachius. Adalah saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Jadi inilah saluran eustachius yang sangat banyak keluar nanti di soal-soal tentang telinga. Berikutnya telinga dalam. Telinga dalam ini adalah pusat kendali dari indera pendengaran kita. Jadi fungsinya untuk mengubah getaran dari telinga menjadi impuls listrik dan diteruskan ke saraf menuju otak. Disinilah nantinya fungsi telinga dalam itu untuk mengubah getaran menjadi impuls listrik yang diteruskan ke saraf. Bagian-bagian dari telinga dalam, yang pertama 3 saluran setengah lingkaran. Yang kedua tingkap jorong, dan yang terakhir adalah koklea atau rumah siput. 3 saluran setengah lingkaran ini menjaga untuk keseimbangan tubuh. Sedangkan tingkap jorong untuk meneruskan getaran ke rumah siput atau koklea. Dan yang terakhir adalah koklea, ini mengubah getaran impuls dan meneruskan ke otak. Itu adalah bagian-bagian telinga manusia. Berikutnya adalah cara kerja telinga untuk mendengar. Bagaimana telinga kita ini kok bisa mendengar? Yang pertama, suara dari sekitar ditangkap oleh telinga luar. Ini berupa getaran atau gelombang dan diteruskan ke telinga tengah. Yang kedua, saat gendang telinga bergetar, maka akan diteruskan oleh tulang fasikles dan dimasukkan ke telinga dalam. Nanti berupa getaran itu di telinga dalam akan diubah menjadi impuls listrik dan terakhir akan diteruskan ke otak. Inilah nanti yang menjadi suara. Jadi berupa pengumpulan terus dari telinga luar masuk telinga dalam, telinga tengah, lalu ke telinga dalam, kemudian dari telinga dalam diteruskan menuju ke saraf otak. Baik anak-anak, itu adalah bagian-bagian dari telinga.
Kemudian ini adalah gangguan pada telinga. Jadi gangguan pada telinga sebetulnya bisa terjadi karena kita sendiri dan dari faktor luar. Telinga merupakan bagian yang sangat penting dari dalam tubuh kita. Sehingga ada kemungkinan dapat terjadi gangguan sehingga kita itu ya merasa tidak enak kalau terjadi gangguan. Sehingga dapat mengganggu pendengaran dan berbagai fungsi tubuh. Perilaku yang tidak sehat dalam merawat telinga akan mempengaruhi kerja kita. Contohnya membersihkan telinga dengan menggunakan katembat atau pembuang kotoran yang menggunakan kapas itu. Ini adalah gangguan yang sering terjadi. Yang pertama, tersumbatnya telinga karena kotoran. Karena terlalu banyak kotoran di telinga sehingga terjadi penyumbatan. Jadi kotoran yang berupa minyak itu akan mengumpal dan mengering sehingga saluran pendengaran kita agak terganggu dan fungsi dari pendengaran kita akan terganggu. Yang kedua, vertigo. Vertigo ini adalah kaitannya dengan pusing nantinya. Jadi ketika keseimbangan manusia sudah goyang melalui ya tadi itu, maka manusia juga bingung, sudah tidak mendengar, pusing juga. Yang ketiga yang paling banyak ini adalah tuli. Ini karena rusaknya saraf pada pendengaran. Jadi baik-baiklah menjaga telinga kita ini. Bagaimana caranya merawat telinga? Yang pertama, kalau kita dengarkan suara atau musik ya volumenya sedang-sedang. Tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lemah. Karena kalau terlalu lemah juga mempengaruhi kerja dari telinga juga. Yang kedua, jaga telinga dalam kondisi kering, bukan kondisi itu ya, kondisi. Jangan terlalu lembab. Yang ketiga, bersihkan telinga dengan cara yang benar. Jadi jangan pakai tenaga yang kasar, moro-moro pas langsung bersihkan. Jadi dengan cara yang benar. Bagaimana? Ya biasanya periksakan ke dokter 6 bulan sekali, 1 tahun 2 kali. Atau bersihkan dengan benda yang sangat halus, sangat lembut dan steril. Itu anak-anak seputar tentang telinga kita, telinga manusia. Mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk lebih efektifnya silahkan, itu ada beberapa latihan soal dan nanti jawabannya bisa dikirim ke Pak Bambang melalui via Japri. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat semuanya dan kalian semua menjadi anak yang cerdas, pintar dan diridhoi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.